perbandingan trigonometri. Mari kita mulai. Sebelum kita mempelajari pengertian dari perbandingan trigonometri, terlebih dahulu kita ingat lagi pengertian dari kesebangunan segitiga. Perhatikan ada dua buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABC, yang kedua segitiga DEF. Kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Karena sebangun, maka yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama. Jadi, sudut A nilainya sama dengan sudut D. Sudut B nilainya sama dengan sudut E. Dan sudut C nilainya sama dengan sudut F. Yang kedua, perbandingan antara sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga bernilai sama. Sisi AB pada segitiga ABC sesuai dengan sisi DE. Sisi BC sesuai dengan sisi EF. Dan sisi AC sesuai dengan sisi DF. Kalau kita membuat perbandingan, sisi AC pada segitiga ABC dibandingkan dengan sisi AB, nilainya akan sama dengan sisi DF pada segitiga DEF dibandingkan dengan sisi DE. Jadi perbandingan ini. Atau kalau saya membuat perbandingan, sisi AB pada segitiga ABC dibandingkan dengan sisi BC, nilainya akan sama dengan sisi DE dibandingkan dengan sisi EF. Yang ini. Atau kalau saya membuat perbandingan, sisi BC dibandingkan dengan AC, nilainya akan sama dengan sisi EF dibandingkan dengan sisi DF. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE, di mana kedua segitiga merupakan segitiga yang sebangun. Diketahui panjang AC adalah 6 cm, panjang BC 8 cm, dan panjang DE 12 cm. Diminta untuk menghitung panjang CE. Karena segitiga ABC dan segitiga ADE adalah segitiga yang sebangun, jika pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang AC dibandingkan dengan panjang BC, maka nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE, panjang AE dibagi dengan panjang DE. Perbandingan yang ini. Kemudian, jika diperhatikan, panjang AE itu sama dengan panjang AC ditambah panjang CE. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Panjang AC adalah 6 cm, panjang BC 8, panjang AC 6, dan panjang DE 12. Kita kalikan silang, diperoleh 6 kali 12 per 8 sama dengan 6 tambah CE. Yang jika dihitung, hasilnya sama dengan CE sama dengan 9 min 6 sama dengan 3. Jadi, panjang CE sama dengan 3 cm. Baik, sekarang kita akan mulai mempelajari pengertian dari perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga-segitiga siku-siku berikut. Yang pertama, segitiga ABC. Yang kedua, segitiga ADE. Yang ketiga, segitiga AFG. Yang keempat, segitiga AHI. Keempat segitiga tersebut adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, sebangun dengan segitiga AFG, dan sebangun dengan segitiga AHI. Jika pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC dibagi dengan panjang AC, maka nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE
dibuat perbandingan antara panjang DE berbanding panjang AE. Dan nilainya sama dengan perbandingan pada segitiga AFG panjang FG dibagi panjang AG. Yang terakhir, nilainya akan sama dengan perbandingan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AI. Yang kedua, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang AB berbanding panjang AC, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang AD berbanding panjang AE, dan akan sama dengan pada segitiga AFG panjang AF berbanding panjang AG. Yang terakhir, pada segitiga AHI dibuat perbandingan antara panjang AH dan panjang AI, maka keempat nilai ini bernilai sama. Yang ketiga, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC berbanding panjang AB, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang DE berbanding panjang AD, akan sama dengan pada segitiga AFG panjang GF berbanding panjang AF, dan akan sama dengan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AH. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Nilai-nilai perbandingan ini sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan ini karena bernilai sama didefinisikan sebagai sin A atau sinus A. Yang kedua, demikian juga perbandingan yang ini semua bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Karena bernilai sama, maka nilai ini kita definisikan sebagai cosinus A atau cos A. Yang ketiga, perbandingan yang ini bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan yang ini didefinisikan sebagai tangen A atau tan A. Baik, sekarang kita simpulkan. Perhatikan segitiga ABC. Kalau kita mengambil sudut A sebagai patokan, sekarang kita akan buat beberapa istilah. Yang pertama, sisi AB yang terletak di samping sudut A disebut dengan sisi samping, disingkat dengan SA. Sering juga diberi nama dengan C kecil, karena terletak di hadapan sudut C. Yang kedua, sisi BC karena terletak di depan sudut A disebut dengan sisi depan, disingkat dengan D. Sering juga diberi nama dengan sisi A kecil karena terletak di depan sudut A. Yang ketiga, sisi miring, sisi AC adalah sisi miring, disingkat dengan Mi. Sering juga diberi nama dengan B kecil karena terletak di depan sudut B. Maka, sinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kosinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan tangen dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Maka sin A nilainya sama dengan BC per AC atau sama dengan A per B. Kosinus A nilainya sama dengan AB per AC atau sama dengan C per B. Dan tangen A nilainya sama dengan BC per AB atau sama dengan A per C. Ini adalah nilai-nilai dari perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Selain perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, ada beberapa perbandingan trigonometri tambahan. Yang pertama namanya adalah sekan A atau disingkat sek A. Nilainya sama dengan 1 per kosinus A.
Karena kosinus A sama dengan AB per AC, maka sekan A sama dengan AC per AB, kebalikan dari kosinus. Atau sama dengan B per C. Yang kedua, perbandingan trigonometri kosekan A. Ada yang menulis seperti ini atau seperti ini. Itu adalah kebalikan dari sin A. Jadi kosekan A sama dengan 1 per sin A. Nilainya sama dengan AC per BC atau sama dengan B per A. Yang ketiga, kotangen A. Bisa dituliskan seperti ini, atau seperti ini. Ini adalah kebalikan dari tangen atau 1 per tangen A. Nilainya sama dengan AB per BC sama dengan C per A. Kita lanjutkan dengan contoh. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Diketahui panjang AC sama dengan 8 cm dan panjang BC sama dengan 6 cm. Tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut. Yang pertama, kita cari dulu panjang AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Panjang AB sama dengan akar AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat min 6 kuadrat, yang jika dihitung, nilainya sama dengan akar 28 atau 2 akar 7. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut A. Jadi sudut A sebagai patokan. Yang pertama, sinus A. Sinus A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yaitu 6 per 8, atau sama dengan 3 per 4. Yang kedua, kosinus A. Nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan 2 akar 7 per 8, sama dengan akar 7 per 4. Atau bisa juga dituliskan dengan 1/4 akar 7. Yang ketiga, tangen A. Tangen A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, atau sama dengan 6 dibagi 2 akar 7, sama dengan 3 per akar 7, dirasionalkan dikalikan dengan akar 7 per akar 7. Nilainya sama dengan 3 per 7 akar 7. Selanjutnya, sekan A. Sekan A adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau kosinus A bentuknya 2 akar 7 per 8, maka sekan A nilainya sama dengan 8 per 2 akar 7. Ini merupakan kebalikan dari ini. Kita peroleh nilainya sama dengan 4 per akar 7, dirasionalkan, kalikan akar 7 per akar 7, nilainya sama dengan 4 per 7 akar 7. Yang kelima, kosekan A. Kosekan A merupakan kebalikan dari sinus. Kalau sin A nilainya 6 per 8, maka kosekan A nilainya 8 per 6, atau sama dengan 4 per 3. Yang terakhir, kotangen A. Ini merupakan kebalikan dari tangen. Jika tangen A nilainya adalah 6 per 2 akar 7, maka kotangen A nilainya adalah 2 akar 7 per 6, atau 1/3 akar 7. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut A. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut C. Kalau sudut C kita ambil sebagai patokan, maka sisi BC merupakan sisi samping, sisi AB merupakan sisi depan, dan sisi AC merupakan sisi miring. Jadi, sinus dari sudut C nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau 2 akar 7 per 8, sama dengan akar 7 per 4, bisa dituliskan dengan 1/4 akar 7. Yang kedua, kosinus C. Nilainya sama dengan
sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan 6 dibagi 8, sama dengan 3/4. Yang ketiga, tangen C. Nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, atau 2/7 dibagi 6, sama dengan 1/3/7. Yang keempat, sekant C. Sekant C merupakan kebalikan dari cos C. Jadi kalau kosinus C sama dengan 6/8, maka sekant C sama dengan 8/6, atau 4/3. Yang kelima, kosekant C. Ini merupakan kebalikan dari sinus C. Karena sinus C sama dengan 2/7/8, maka kosekant C sama dengan 8/2/7, atau sama dengan 4/7, dirasionalkan, dikalikan akar 7/7, nilainya sama dengan 4/7/7. Yang terakhir, kotangen C merupakan kebalikan dari tangen C. Karena tangen C nilainya 2/7/6, maka kotangen C nilainya sama dengan 6/2/7, atau sama dengan 3/7, dirasionalkan, dikalikan akar 7/7, hasilnya sama dengan 3/7/7. Inilah perbandingan trigonometri untuk sudut C. Perhitungan pada segitiga siku-siku. Ini merupakan penerapan dari perbandingan trigonometri untuk menghitung pada segitiga siku-siku. Contoh yang pertama, panjang bayangan seorang anak yang tingginya 150 cm sama dengan 200 cm. Pada waktu yang sama, panjang bayangan sebatang pohon sama dengan 6 meter. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Jadi ada seorang anak yang tingginya 150 cm, mempunyai bayangan 200 cm, sedangkan sebatang pohon bayangannya adalah 6 meter. Kita diminta menghitung tinggi pohon tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama, menggunakan kesebangunan segitiga. Caranya adalah sebagai berikut. Andaikan pada anak ini kita buat segitiga ABC, kemudian pada pohon kita buat segitiga DEF. Segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang sebangun. Panjang AB 200 cm itu adalah panjang bayangan anak. Panjang BC 150 cm itu adalah tinggi anak. Dan panjang DE adalah 6 meter atau 600 cm, itu adalah panjang bayangan pohon. Karena segitiga DEF sebangun dengan segitiga ABC, kita bisa membuat perbandingan. Pada segitiga DEF dibuat perbandingan EF berbanding DE, EF berbanding DE. Nilainya akan sama dengan perbandingan pada segitiga ABC, yaitu BC berbanding AB. DE kita ganti dengan 600 cm, kemudian BC-nya kita ganti dengan 150, AB-nya kita ganti dengan 200. Maka kita peroleh panjang EF sama dengan 150 kali 600 dibagi 200. Bentuknya seperti ini. Hasilnya adalah yang ini, yang jika dihitung sama dengan 450 cm. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 450 cm atau 4,5 meter. Cara yang kedua, menggunakan perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga ABC. Kita mengambil sudut A sebagai patokan. Diketahui panjang AB dan panjang BC.
Sisi BC merupakan sisi depan dari sudut A, dan sisi AB merupakan sisi samping dari sudut A. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah tangen. Jadi kita menggunakan tangen A. Kita mencari nilai tangen A. Tangen A nilainya adalah panjang BC dibagi panjang AB, atau sisi depan dibagi sisi samping, yang nilainya sama dengan 150 dari panjang BC dibagi 200 dari panjang AB, disederhanakan menjadi 3/4. Sekarang perhatikan segitiga DEF. Segitiga DEF sebangun dengan segitiga ABC. Maka besar sudut D sama dengan besar sudut A. Jadi tangen A nilainya sama dengan tangen D. Pada segitiga DEF, tangen D nilainya adalah EF dibagi DE. Yang ini, EF bagi DE, itu adalah tangen D. Karena sudut D sama dengan sudut A, maka tangen D sama dengan tangen A. Maka ini nilainya sama dengan 3/4. Sekarang kita masukkan panjang DE, kita ganti dengan 6. Kita peroleh EF per 6 sama dengan 3/4. Jadi EF sama dengan 6 kali 3 atau 3 kali 6 dibagi 4, yang jika dihitung sama dengan 4,5. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 4,5 meter. Contoh yang kedua, diketahui nilai cos alfa sama dengan 3/5. Tentukan nilai sin alfa dan nilai tangen alfa. Jika diketahui nilai kosinus alfa, untuk menghitung nilai sin alfa dan tangen alfa, langkah pertama, kita buat sebuah segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah alfa. Karena cos alfa sama dengan 3/5, dan kita tahu bahwa cos alfa itu nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Jadi, karena cos alfa sama dengan 3/5, maka sisi samping kita ambil nilainya sama dengan 3, dan sisi miring sama dengan 5. Inilah sisi samping, kemudian inilah sisi miring. Selanjutnya, kita hitung panjang sisi siku-siku yang lain, yaitu panjang sisi depan. Kita misalkan dengan X, maka nilai X-nya sama dengan akar 5 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan akar 25 min 9, yang jika dihitung nilainya sama dengan 4. Jadi panjang sisi depannya adalah 4. Sekarang kita peroleh panjang sisi samping adalah 3, sisi depan sama dengan 4, dan sisi miring sama dengan 5. Dari sini kita bisa menghitung nilai sinus alfa dan nilai tangen alfa. Untuk nilai sin alfa, nilainya sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring sama dengan 4/5, dan nilai tangen alfa adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Nilainya sama dengan 4/3. Contoh yang ketiga, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Panjang AB sama dengan 8 cm dan panjang BC sama dengan 6 cm. Tentukan perbandingan trigonometri dari sudut A dan sudut C. Ini segitiganya. Panjang AB 8 cm
panjang BC 4 cm. Untuk menentukan perbandingan trigonometri dari sudut A dan sudut C, pertama kali kita hitung panjang AC. Jadi kita menghitung panjang sisi miringnya. Kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Panjang AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat plus 4 kuadrat, yang jika dihitung nilainya sama dengan akar 80 atau sama dengan 4 akar 5. Selanjutnya kita akan menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Untuk sudut A yang ini berarti panjang AB 8 cm merupakan panjang sisi samping, kemudian panjang BC 4 cm merupakan panjang sisi depan, dan panjang AC 4 akar 5 cm merupakan panjang sisi miring. Sinus dari sudut A nilainya sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring, sama dengan 4/4 akar 5 sama dengan 1/4 akar 5, atau sama dengan akar 5/5. Kemudian nilai kosinus dari sudut A sama dengan panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring. Nilainya sama dengan 8/4 akar 5 sama dengan 2/4 akar 5, dirasionalkan hasilnya sama dengan 2 akar 5/5. Nilai tangen dari sudut A sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping, sama dengan 4/8 atau sama dengan setengah. Itulah perbandingan-perbandingan trigonometri dari sudut A. Selanjutnya kita akan menghitung perbandingan trigonometri dari sudut C. Kalau sudut C kita ambil sebagai patokan, maka panjang AB 8 cm menjadi panjang sisi depan, kemudian panjang BC sama dengan 4 cm menjadi panjang sisi samping, dan panjang AC sama dengan 4 akar 5 cm menjadi panjang sisi miring. Yang pertama, untuk sinus C nilainya adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring, sama dengan 8/4 akar 5 sama dengan 2 akar 5, dirasionalkan hasilnya adalah 2 akar 5/5. Kemudian cos C sama dengan panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring, nilainya sama dengan 4/4 akar 5 sama dengan 1/4 akar 5, dirasionalkan hasilnya adalah akar 5/5. Yang terakhir, menghitung nilai tangen C, yaitu sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping, sama dengan 8/4, nilainya sama dengan 2. 2/3, dan QR sama dengan 12 cm, tentukan panjang sisi-sisi yang lain. Ini segitiganya. Kita memakai sudut P sebagai patokan, berarti sisi PQ itu adalah sisi samping, kemudian sisi RQ adalah sisi depan, dan sisi PR adalah sisi miring. Yang diketahui adalah sin P sama dengan 2/3 dan panjang QR sama dengan 12 cm. Kalau kita mau menghitung panjang PQ, berarti kita menghitung panjang sisi samping.
Karena yang diketahui adalah panjang QR, maka kita menggunakan nilai dari tangen P. Karena perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah tangen. Kalau kita mau menghitung panjang PR, yaitu sisi miring, karena yang diketahui adalah sisi depan, maka kita menggunakan sin dari P. Karena perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah sinus. Jadi, yang pertama kita menghitung panjang PR dulu, yaitu dengan menggunakan sin P sama dengan QR per PR. Karena sin P sudah diketahui yaitu 2/3. Maka 2/3 sama dengan QR kita ganti dengan 12. 2/3 sama dengan 12 per PR. Kita lakukan perkalian silang, PR kalikan 2, hasilnya 2 PR, sama dengan 3 kalikan 12. Maka, jika dihitung, panjang PR sama dengan 18 cm. Sekarang kita tinggal menghitung panjang PQ. Karena panjang PR sudah diketahui, yaitu 18 cm, dan panjang QR diketahui sama dengan 12 cm, maka panjang PQ dapat kita hitung menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang PQ sama dengan akar PR kuadrat min QR kuadrat, sama dengan PR kita ganti dengan 18 dan QR kita ganti dengan 12. Hasilnya adalah akar 324 min 144, yang jika dihitung hasilnya adalah 6 akar 5. Contoh yang kelima, diketahui segitiga RST yang siku-siku di titik S. Jika tangen R sama dengan 3/5 dan panjang RT sama dengan 20 cm, tentukan panjang sisi-sisi yang lain. Untuk menghitung panjang sisi RS, karena yang diketahui adalah panjang sisi RT, maka kita membutuhkan nilai dari cos R. Sedangkan untuk menghitung panjang TS, karena diketahui panjang RT, maka kita membutuhkan nilai dari sin R. Sementara yang diketahui adalah nilai dari tangen R, yaitu 3/5. Jadi, langkah pertama kita harus menghitung dahulu nilai dari sin R dan cosinus R. Kita buat sebuah segitiga siku-siku. Tangen R nilainya sama dengan 3/5, itu sama dengan sisi depan sama dengan 3 dan sisi samping sama dengan 5. Sekarang kita akan menghitung panjang sisi miring yang kita misalkan dengan X. Maka X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dengan menggunakan teorema Pythagoras, yang hasilnya sama dengan akar 34. Jadi nilai sin R sama dengan 3 per akar 34 sama dengan 3 akar 34 per 34. Sedangkan nilai cos R sama dengan 5 per akar 34, yang jika dihitung nilainya sama dengan 5 akar 34 per 34. Nilai sin R ini nanti kita pakai untuk menghitung panjang TS, sedangkan nilai cos R kita pakai untuk menghitung panjang RS. Dengan menggunakan nilai sin R yang sudah kita peroleh, kita bisa menghitung panjang TS, yaitu rumusnya sin R sama dengan TS per RT. Sin R kita ganti dengan 3 akar 34 per 34, kemudian panjang RT diganti dengan 20 cm, maka nilai TS dapat dihitung sama dengan 30 akar 34 per 17. Sedangkan panjang RS dapat kita hitung dengan menggunakan cosinus dari sudut R.
nilai kosinus dari sudut R sama dengan 5 akar 34 per 34. Sementara cos R itu sama dengan panjang RS dibagi panjang RT. Jadi cos R kita ganti dengan ini. Kemudian panjang RT kita ganti dengan 20 cm. Maka panjang RS sama dengan 20 kali 5 akar 34 dibagi 34. Bentuknya yang ini. Yang jika dihitung panjang RS sama dengan 50 akar 34 per 17. Contoh yang ke-6, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Panjang AB sama dengan 3 cm, besar sudut A sama dengan 20 derajat. Hitunglah panjang sisi-sisi yang lain. Yang pertama, untuk menghitung panjang BC, kita gunakan tangen A. Karena tangen nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tangen A sama dengan panjang BC dibagi panjang AB. Nilai A-nya kita ganti dengan 20 derajat. Tangen 20 derajat sama dengan panjang BC, sedangkan panjang AB-nya diganti dengan 3. Maka panjang BC sama dengan 3 kali tangen 20 derajat. Berapakah nilai dari tangen 20 derajat? Kita pergunakan kalkulator. Ya, inilah nilai dari tangen 20 derajat dengan menggunakan kalkulator. Nilainya ini. Kita ambil 3 tempat desimal. Maka tangen 20 derajat sama dengan 0,364. Jadi panjang BC sama dengan 1,092. Selanjutnya kita hitung panjang AC. Untuk menghitung panjang AC kita bisa menggunakan kosinus A karena panjang AB sudah diketahui. Bisa juga menggunakan sinus A karena panjang BC sudah diketahui. Atau kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena panjang AB dan panjang BC diketahui. Dalam contoh ini kita akan menggunakan nilai kosinus A. Kosinus dari sudut A rumusnya adalah panjang AB dibagi panjang AC atau sisi samping dibagi sisi miring. A-nya besarnya 20 derajat. Kemudian panjang AB sama dengan 3 cm, maka bentuk ini diubah menjadi cos 20 derajat sama dengan 3 per AC. Atau panjang AC sama dengan 3 per cos 20 derajat. Untuk menentukan nilai dari cos 20 derajat, kita gunakan kalkulator. Inilah nilai dari cos 20 derajat. Kita ambil 3 tempat desimal, maka panjang AC sama dengan 3 per, kita ambil di sini 3 tempat desimal menjadi 0,940, yang jika dihitung panjang AC sama dengan 3,191. Contoh yang ketujuh, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Panjang BC sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan 10 cm. Hitunglah besar sudut A dan sudut C. Untuk menghitung besar sudut A, digunakan sin A. Mengapa? Karena sin A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sudah diketahui sama dengan 6 cm dan sisi miring diketahui sama dengan 10 cm. Jadi sin A sama dengan BC per AC atau sama dengan 6 per 10, yang nilai desimalnya sama dengan 0,600. Untuk menghitung atau untuk menentukan besar dari sudut A, kita gunakan kalkulator. Kita menggunakan tombol yang ini, sin pangkat min 1 tertulis di sini. Maka jika sin A sama dengan 0,60, maka sudut A sama dengan
36,87 derajat. Dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Untuk menentukan besar sudut C, bisa digunakan nilai dari cos C. Karena ini sudah diketahui, ini adalah sisi samping dari sudut C. Kemudian ini adalah sisi miring dari sudut C. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi samping dan sisi miring adalah kosinus. Atau kita juga bisa menggunakan sifat jumlah sudut pada suatu segitiga. Jumlah sudut pada suatu segitiga nilainya sama dengan 180 derajat, maka besar sudut C nilainya sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 36,87 derajat. Tetapi di sini kita akan menggunakan nilai dari cos C untuk menunjukkan penggunaan dari kalkulatornya. Nilai cos C nilainya adalah sama dengan BC per AC, atau cos C sama dengan 6/10, cos C sama dengan 0,600. Maka kita gunakan kalkulator, kita pakai tombol yang ada ini, cos pangkat min 1. Jika cos C sama dengan 0,6, maka besar sudut C sama dengan 53,13 derajat.